Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak lan ibu tuwin sedherek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kemudahan, kesempatan kepada kita untuk dapat menghadiri sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengkaji ayat-ayat Allah Jalla Jalaluh, dengan harapan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wacawan Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk di antara yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang dapat istiqomah membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, memahami kandungan isinya, serta mengamalkan, mempraktekkan, membumikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'asalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Malam ini kita akan memasuki ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah. Leres nggih? At-Taubah ayat yang ke-100. Pada ayat-ayat yang
telah berlalu kita telah membahas tentang sifat dan karakter orang-orang munafik. Pada ayat yang akan datang ini, waalaikumsalam, setelah kita memahami tentang orang-orang Arab Badui, di antara keutamaan orang-orang Arab Badui, mereka selalu menginfakkan hartanya sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk mendapatkan sholawat dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah mengisahkan tentang sebagian keadaan orang-orang Arab Badui, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah ini menjelaskan keutamaan kaum yang lebih tinggi dan lebih agung kedudukannya dibandingkan mereka. Kaum itu adalah as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun artosipun tiang-tiang ingkang rumiyin mlebet agami Islam, orang-orang yang terdahulu dan pertama masuk agama Islam. Merekalah generasi terbaik umat ini. As-sabiqunal awwalun, mereka adalah golongan sahabat muhajirin, sahabat yang berasal dari kota Mekah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab, Utsman, Ali, ya, dan beberapa sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, inilah kaum muslimin, generasi terbaik umat ini. Diikuti oleh golongan Ansor, yaitu mereka yang ikut berbaiat Aqabah pertama di Mina pada tahun ke-11 kenabian. Mereka berjumlah 12 orang. Kemudian termasuk as-sabiqunal awalun juga adalah orang-orang Ansor yang berbaiat Aqabah kedua, yang berjumlah 70 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Masuk juga dalam cakupan as-sabiqunal awalun seluruh sahabat dan murid-murid para sahabat serta muridnya para tabi'in. Jadi sahabat itu punya murid disebut dengan tabi'in, lalu tabi'in punya murid disebut dengan atba'ul tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Inilah generasi as-sabiqunal awalun yang mendapat jaminan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya. Jadi Nabi menyebutkan yang pertama adalah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Inilah 3 generasi yang mendapat jaminan dari langit. Dalam hadis muttafaq alaihi rawahu al-Bukhari dan Muslim. Yang lengkapnya begini hadisnya. Khairun nas qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum, summa yaji'u qaumun tasbiqu syahadah ahadihim yaminuhu wa yaminuhu syahadatuhu. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, inggih menika para sahabat. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka yaitu tabi'in,
Kemudian yang datang sesudah mereka yaitu pengikut tabi'in atau atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Lalu setelah itu kata Rasul, akan datang suatu kaum yang mana persaksian salah seorang di antara mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Nah, inilah kaum muslimin, umat terbaik. Maka di masa kita saat ini, di saat umat Islam terkotak-kotak ini, karena sekarang itu banyak sekali ya bermunculan ya, kelompok-kelompok ya baru, yang mana mereka itu setiap kelompoknya memiliki standar ganda dalam memahami ajaran mereka. Akhirnya apa? Kelompok A, kelompok B, kelompok C nggak bisa ketemu karena masing-masing memiliki ya standar ganda dalam memahami pemahaman kelompok itu. Dan ini sunatullah ya, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menyebutkan bahwasannya umat ya Yahudi itu terpecah menjadi 71, umat Nasrani 72, umat Islam 73 ya. Ini sudah Nabi sebutkan ya, dahulu 1400 tahun yang lalu. Maka kaum muslimin, agar kita bisa bersatu padu, tidak ada jalan kecuali kita kembali kepada apa yang menyatukan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in di masa itu. Apa itu? Pemahaman agama dengan pemahaman mereka. Memahami agama ini dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sehingga tidak akan pecah umat Islam itu. Umat Islam akan bersatu padu dalam satu pemahaman. Adapun beda baju nggak ada masalah, yang penting cara memahaminya sama. Beda organisasi nggak ada masalah, yang penting cara memahaminya sama, memahami agamanya. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada umat saat ini. Maka kita lihat umat terdahulu nggak terpecah ya, mereka itu ketika ada masalah kembali ke satu sumber. Ketika Nabi masih hidup kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasul meninggal kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat ya, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul wasiatkan dumateng kelolaan panjenengan sami, yaitu ya dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, Ibnu Majah, wa'adzana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau'izatan balighatan. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasehati kami dengan nasihat yang amat mendalam, jeru banget ya, wasiatipun kanjeng Nabi. Kemudian zarafat min hal uyun, karena begitu dalamnya nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebabkan air mata para sahabat itu bercucuran, air mata mereka berlinang. Wa wajilat min hal qulub, hati mereka gemeter ya, bergetar hatinya. Faqala qail, lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izah muwaddi', famadha ta'had ilaina ya Rasulullah, seakan-akan ini sebagai nasihat seseorang yang akan berpisah, yang akan pergi. Maka apa pesanmu kepada kami ya Rasulullah, kata para sahabat.
Faqala, lantas Kanjeng Nabi dawuh, ya, uswikum bitaqwallahi wa sam'i wat ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, agar mendengar dan patuh kepada pimpinan, ya. Wa in abadan habasyian, walaupun yang memimpin kalian adalah budak dari Ethiopia atau Habasyi atau Afrika. Selama dia diangkat resmi oleh umat untuk menjadi pemimpin, ya ditaati. Selama tidak bermaksiat kepada Allah. Lantas Nabi berwasiat, fa innahu, maka sesungguhnya mayya'ish minkum ba'di, orang yang hidup setelahku, fasayara ikhtilafan katsira, akan mendapati banyak perselisihan, akan mendapati banyak perpecahan. Lalu apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya para khalifah ar-rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tamassaku biha, pegang teguh oleh kalian sunnah tersebut dan sunnah khulafa'ur rasyidin, wa 'addu 'alaiha bin nawajidh, gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum, berhati-hatilah kalian, wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam urusan agama itu dinamakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Perhatikan kaum muslimin, kita diperintahkan ya beragama sebagaimana beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan dikuatkan pula oleh firman Allah yang akan kita baca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Wasabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansor, di antara orang-orang muhajirin, yaitu penduduk asli Mekah yang hijrah ke Madinah, wal ansor, dan orang-orang ansor, penduduk asli Madinah yang menjadi penolong kaum muhajirin. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Wa radu an, mereka pun ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga. Tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak ada kematian di surga, tidak ada orang tua, tidak ada ya sakit, sehat terus, hidup terus, muda terus. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Kaum muslimin, generasi terdahulu baik sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu dikenal dengan istilah salafus solih.
Salaf itu artinya orang terdahulu, mendahului kita. Solih artinya soleh. Solih artinya solih. Nah begitu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, saya ulangi sekali lagi, agar kita selamat, maka hendaknya ketika kita beragama kita mengikuti pemahaman mereka, yakni sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Naam. Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan, beliau mengumpulkan ada 46 dalil tentang kewajiban mengikuti sahabat. Masya Allah, begitu telaten umat ya, ulama terdahulu, maka jasa mereka sangat besar. Jadi ada 46 dalil tentang kewajiban mengikuti sahabat. Nah, di antara dalil yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah ayat ini, ayat 100 dari surah At-Taubah. Kemudian kita sebutkan di antaranya surah Al-Baqarah 137. Allah berfirman, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqadih tadau. Maka jika mereka beriman seperti apa yang kalian telah beriman kepadanya, yakni beriman sebagaimana sahabat telah beriman, faqadih tadau, ini jaminan, maka sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Perhatikan di sini Allah berfirman menggunakan qad. Qad sebelum fi'il madhi menunjukkan taukid, penguat, penegas. Maka siapapun yang ingin mendapatkan petunjuk, ikuti cara beragamanya sahabat. Wa in tawallau, dan jika kamu berpaling, tidak mau mengikuti pemahaman sahabat, ya, fa innamahum fi syiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan, akan bermusuh terus, nggak akan pernah rukun, Pak. Mudah Islam itu di kotak-kotak, dipecah. Fasayakfikahumullah, ya, maka Allah akan memelihara kalian kalau kita berpegang kepada pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa huwas samiul alim, dan Allah itu maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Masya Allah ya. Kata Nadir bin Sa'id Al-Mubarak rahimahullah, beliau berkata, Allah yang maha suci menjadikan keimanan sebagaimana keimanan sahabat dari seluruh sisi, sebagai tempat bergantung petunjuk dan keselamatan dari maksiat dan memusuhi Allah. Maka jika manusia beriman dengan sifat ini, yaitu dengan imannya para sahabat, mengikuti teladan jalan sahabat, berarti dia telah mendapatkan petunjuk menetapi kebenaran. Namun jika mereka berpaling dari jalan dan pemahaman sahabat, maka mereka berada di dalam perpecahan, permusuhan, dan kemaksiatan kepada Allah serta Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah maha mendengar terhadap pengakuan manusia, ya, bahwa mereka berakidah dan bermanhaj, ya, di atas, ya, salafus soleh. Allah mengetahui hakikat urusan mereka dan Allah telah lebih mengetahui. Nah, itulah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi monggo kita kembali, ya, sebagaimana sungai itu ketika sudah sampai di bawah itu sudah kotor, Pak, tercemar, banyak, ya, kotoran-kotoran, bahkan racun-racun yang mencemarinya. Tapi kalau kita kembali ke ujung, yakni ke asalnya, ke sumbernya, ke
Mana? Hilir ya. Hilir apa muara itu ujungnya? Hilir ya. Hulu. Kita kembali ke hulu, kita akan dapati sungai itu sangat jernih. Nah, seperti itulah cara kita beragama. Kita sudah berapa ribu tahun, 1500 tahun, 400 tahun. Berarti sudah tercampur macam, terkontaminasi dan sebagainya. Maka kembalikan kepada pemahaman para sahabat. Nah, alhamdulillah. Itulah maksud dari ayat ini. Lihat, kalau kita melihat ayat ini ternyata Allah menyediakan surga bagi dua golongan. Lihat ayat ini, ya. Wa a'adda lahum jannat. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga. Tajri tahtahal anhar. Siapa dua golongan itu? Yang pertama, golongan sahabat, yaitu orang-orang muhajirin dan ansor. Mereka disebut dengan salafus solih. Salaf itu orang terdahulu, solih orang yang baik, yang soleh, yaitu generasi sahabat. Yang kedua, yang disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berusaha mengikuti sahabat dengan baik. Ingat, cara memahami agamanya. Adapun kehidupannya ya sesuaikan dengan kondisi milenial ya saat ini. Nah, silahkan ya. Cara berpakaian monggo, mau pakai batik silahkan, mau pakai jaket silahkan. Kemudian mau pakai kendaraan, mau pakai teknologi silahkan. Yang penting cara beragamanya, cara memahaminya seperti cara memahaminya para sahabat. Adapun untuk urusan dunia monggo kerso silahkan. Itu jenengan langkung faham ya, lebih mengerti ya, begitu. Itulah kaum muslimin jaminannya, surga jaminannya. Sebab apa? Allah telah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada para sahabat ya. Wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita kalau ingin mendapatkan janji di atas, maka ikutilah generasi pertama umat ini yang soleh, yaitu para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Berarti kalau kita nggak mengikuti sahabat, lalu kita mengikuti siapa? Ya pasti mengikuti ahlul bid'ah. Pasti itu, pasti. Ya. Nah, adapun dalil dari sunnah itu tadi sebagian ya yang kita nukilkan. Banyak tadi sudah kita sampaikan, hadis Abu Dawud nomor 4607, At-Tirmidzi 2676 ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan penggabungan sunnah para khalifah dengan sunnah Nabi. Coba kita ingatkan kembali hadisnya tadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail rasyidin al mahdiyin. Perhatikan di sini. Setelah Kanjeng Nabi menyebutkan sunnah beliau, Rasul sebutkan setelahnya sunnah para khulafaur rasyidin, itu para sahabat. Nah, ini menunjukkan apa? Jalan keselamatan hanya mengikuti mereka. Perhatikan di sini. Masya Allah ya, alhamdulillah. Bahkan dalam hadis yang lain yang sudah saya sampaikan juga ya, tentang perpecahan umat ini. Wa inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina mi'ah wa taftariqu ummati ala salas wa sab'ina millah. Ya, Bani Israil terpecah menjadi 72
Dan sesungguhnya umatku terpecah menjadi 73 agama. Kulluhum finnar, semuanya di dalam neraka, illa millata wahidah, kecuali satu, yaitu waman hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Rasul mengatakan ma ana alaihi wa ashabi. Yang satu itu adalah, kata Rasul, siapa saja yang mengikuti aku dan sahabatku. Ini jaminan kaum muslimin yang mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat Rasul. Nah, kita perkuat dengan ucapan sahabat. Misalnya ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ahli fikihnya para sahabat. Ibnu Mas'ud didatangi sahabat. Wahai Ibnu Mas'ud, di masjid ada peristiwa besar. Apa itu? Ayo ikut saya, kita lihat di Masjid Nabawi. Keluar, beliau itu keluar, dilihat. Ternyata beliau mendapati di masjid itu ada sekelompok orang membuat halakoh, Pak, kumpulan, ya, duduk melingkar, duduk melingkar. Masing-masing memegang kerikil, dipimpin oleh satu orang di tengah mereka. Baca ini sekian, dibaca sambil ngitung kerikil. Lihat, ketika menyaksikan itu, bagaimana reaksi sahabat Abdullah bin Mas'ud. Waihakum ya ummata Muhammad, celaka kalian hai umat Muhammad, cilaka awakmu iki. Ma asra'a halaktakum haula'i sahaba nabiyukum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Cepat sekali kalian binasa. Haula, ini loh sahabat Nabi, masih banyak yang hidup. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, wa hadhi siyabuhu lam tabla, dan ini, ya, pakaian-pakaian Rasul belum usang, piring-piring Nabi belum pecah, ya. Artinya Nabi baru kemarin meninggal, belum lama Nabi itu meninggal, kok sekalian sudah cepat, ya, menuju kehancuran, kebinasaan. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwa Ibnu Mas'ud ada di tangan Allah, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad, ya, sesungguhnya kamu berada di atas suatu agama yang lebih benar daripada agama Muhammad, atau kamu orang-orang yang membuka, ya, pintu kesesatan. Nah, jadi apa kamu merasa yang paling benar dari agama Nabi Muhammad? Ya, kok bisa gitu? Lalu mereka mengatakan, wahai Ibnu Mas'ud, ini kan kebaikan. Lalu apa kata beliau? Kam mim muridinil khair, betapa banyak orang yang ingin melakukan dan mendapatkan kebaikan tapi nggak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi nggak semudah itu dalam beragama. Kita harus mengikuti kaum muslimin. Karepe api, maca zikir kambe ngitung kerikil sekian ribu, karepe api. Ternyata diingkari. Kenapa? Nggak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak orang sekarang kalau ditanya, loh kok ngelakoni ini Pak? Ini kan kebaikan, ini kan api, apa salahnya? Masya Allah. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ini urusan agama. Ini bukan ranah kita. Kalau urusan dunia, cara nandur pari, cara nyangkok wit-witan, terserah antum, terserah jenengan, monggo pun silahkan. Tapi untuk urusan agama kembalikan kepada pemahamannya sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Perhatikan di sini diingkari oleh sahabat yang masih hidup. Nah, ya. Kemudian, ya, Abdullah bin Mas'ud juga pernah, ya, mengingkari dalam hadis. Banyaklah kisah-kisah itu. Contoh lain Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ahli tafsirnya sahabat yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan Abdullah bin Abbas ini orang yang faham agama dan ahli tafsir. Ya. Makanya dijuluki habrul ummah, ulamanya umat
Islam, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berkata kepada orang Khawarij. Orang Khawarij itu sekte sesat yang muncul di zaman Ali, ya, Khalifah Ali. Mereka ini yang suka mengkafir-kafirkan wong Islam, Pak. Orang ya berzina kafir, ya. Orang membunuh kafir, ya. Pemerintah tidak menjalankan hukum Islam kafir, itu Khawarij, Pak. Ini sekte sesat, Pak, ya, yang dikit-dikit perang, ya, ngebom dan sebagainya. Ya, maka Ali mendatangi mereka, menasihati mereka agar supaya mereka kembali kepada pemahaman sahabat, ya. Sahabat Nabi. Dan ternyata betul, ketika Ali datang ke kelompok Khawarij, pemberontak ini yang keluar dari kelompok, ya, Ali bin Abi Thalib, ternyata tidak ada satupun sahabat yang ikut mereka. Ini menunjukkan apa? Pemahaman mereka tuh menyimpang, kan begitu. Kemudian Abul Aliyah juga berpesan kepada kita rahimahullah, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Jika kalian sudah mempelajari Islam, janganlah kalian membenci Islam. Wa alaikum bisyiratil mustaqim. Hendaklah kalian meniti jalan yang lurus, yaitu Islam. Fa innahul Islam, ya, fala taharrafu Islam, ya. Janganlah engkau belokkan Islam ke kanan atau ke kiri, kata beliau. Fala tuharriful Islam yaminan wala shimalan. Ya. Islam itu jangan kamu belokkan ke kanan ke kiri, ya. Ojo mbok gawe abu-abu Islam itu sampai umat bingung, ya. Ya. Jangan, kata beliau, jangan. Kemudian wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi kalian, wallazi alaihi ashabuhu, dan berpegang teguh dengan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, jauhi hawa nafsu allati tulqi bainan nas al adawa wal baghdha, ya. Jauhi hawa nafsu. Apa itu? Bid'ah. Jauhi bid'ah yang menimbulkan permusuhan dan kebencian antar manusia. Nah, itu. Jadi masih banyak pesan-pesan dari para ulama-ulama kita, ya, dari para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, agar kita berpegang teguh dengan pemahaman sahabat dalam beragama. Kita ambil contoh lagi nasihat Imam 4. Misalnya Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpesan, ya, akhudzu bi kitabillah, aku berpegang kepada kitab Allah. Fama lam ajid fasunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang tidak aku temukan dalam kitab, dalam as-sunnah, dalam kitab, maka aku berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rujukan pertama itu Quran, Pak. Kalau di Quran enggak kita ketemukan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa illam ajid fi kitabillah wala sunnati rasulihi, kalau tidak kita temukan di Quran dan sunnah Nabi, kemana? Kata Abu Hanifah, akhudzu bi qauli ashabi, aku cari pada ucapan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhudzu bi qauli, ya, man syi'tu minhum wa adau qala man syi'tu wala akhruju min qaulihim ila qauli ghairihim, kata Abu Hanifah, ya. Aku berpegang kepada ucapan para sahabat, ya. Aku akan berpegang kepada ucapan orang yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan perkataan orang yang aku kehendaki di antara mereka, dan aku tidak akan keluar dari perkataan para sahabat. Masya Allah, ya. Imam Malik juga sama, ya. Bahkan Imam Malik berdalil dengan ayat At-Taubah 100 ini tentang kewajiban mengikuti sahabat. Imam Syafi'i juga sama. Perhatikan Imam Syafi'i berpesan, maka nal kitab awis sunnah maujudain, kata beliau, ya.
Selama ada kitab dan sunnah, maka alasan terputus atas siapa saja yang telah mendengarnya. Gak ada uzur sudah. Harus manut kepada Quran dan sunnah. Harus mengikuti Quran dan sunnah. Kalau nggak ada, fa idza lam yakun dzalik, kalau nggak ada dalam Quran dan sunnah, sirna ila aqawili ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku akan kembali kepada perkataan-perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ya wahid minhum, atau salah satu dari perkataan para sahabat. Begitu juga Imam Ahmad. Jadi semuanya generasi terdahulu umat ini berpesan kepada kita agar kita mengikuti para sahabat dalam beragama. Naam. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Nah, dan insya Allah kita akan lanjutkan yang akan datang ayat 102. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertempat di rumah Bapak Basuki